Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul The Former Absolute Supreme. Udah disebutin ya judulnya. Di tengah teriknya matahari dan suara tonggeret yang bersaut-sautan di pepohonan, beberapa prajurit tampak sedang berlatih fisik dengan tongkat kayu di halaman sebuah bangunan megah. Dari balik jendela, salah satu ruangan di bangunan tersebut, seorang pria berambut panjang duduk tenang di atas kursi kayu dalam keremangan. Pintu ruangan itu kemudian terbuka. Seorang pemuda berseragam penyidik bernama Lee Yeop dari Shadow Pavilion, Badan Disiplin Internal Aliansi Murim, masuk sambil membawa tumpukan dokumen dan meminta maaf atas keterlambatannya. Lee Yeop menjelaskan bahwa penyidik senior sedang menangani keadaan darurat, sehingga dia ditugaskan untuk memimpin interogasi ini. Saat melangkah mendekati meja, Lee Yeop sempat membatin dan bertanya-tanya apakah pria di hadapannya ini hanyalah seorang penyidik pemula. Melihat sosok pria berambut panjang yang duduk bersedekap dengan santai, Lee Yeop tampak agak gugup. Dia pun bersiap memulai pertanyaan dan memberi peringatan agar pria itu menjawab dengan hati-hati. Karena jika terungkap pelanggaran yang lebih berat, kasus ini akan diserahkan ke Protector's Hall. Namun, pria di hadapannya hanya diam membisu. Pria itu kemudian menghela napas dan berucap bahwa penyidik di depannya ini benar-benar seorang pemula. Dia menganggap situasi ini sungguh menyedihkan karena mereka sengaja mengirim seorang pemula hanya karena takut dihajar. Lee Yeop yang mendengar hal itu membatin bahwa pria tersebut tampak terlalu tenang dan seolah tidak memahami situasi yang sedang dihadapinya. Lee Yeop lalu memulai membacakan dokumen profil tersangka. Nama yang tertulis adalah Baek So-cheon, pemimpin tim ketiga dari kuadron pertama Iron Sword Squad, dengan pelanggaran menolak mengikuti perintah saat misi penekanan kemarin. Lee Yeop menegaskan bahwa Iron Sword Squad adalah unit elit aliansi yang diakui secara luas dan menanyakan apakah Baek So-cheon bersikap sombong hanya karena statusnya tersebut. Namun saat membaca lembar berikutnya mengenai umur, Lee Yeop mendadak terkejut hingga terperanjat. Lee Yeop bertanya dengan ragu apakah benar umur Baek So-cheon adalah 38 tahun. Sosok Baek So-cheon terlihat jelas dengan wajah yang sangat muda dan tampan. Lee Yeop membatin tidak menyangka bahwa orang yang dia kira masih berusia awal hingga pertengahan 20-an ini ternyata adalah seorang veteran yang sudah berkiprah selama 20 tahun. Dalam catatan rekam jejaknya, setelah bergabung dengan aliansi Murim dan masuk ke Iron Sword Squad, Baek So-cheon memberikan kontribusi besar hingga meraih posisi pemimpin tim dalam waktu singkat. Tak hanya itu, dia mencetak rekor promosi cepat menjadi wakil kapten hingga akhirnya menjabat sebagai kapten seluruh Iron Sword Squad. Lee Yeop terhanyak menyadari bahwa pria yang saat ini dipanggil pemimpin tim sebenarnya adalah mantan kapten seluruh unit elit tersebut. Catatan prestasinya tak berhenti di situ. 6 bulan setelah bergabung dengan Shadow Pavilion, pasukan penyerang rahasia inti aliansi di tempat para prajurit unggulan menjalankan misi paling rahasia langsung dari pemimpin aliansi. Ia berhasil menjadi wakil kapten dan dalam waktu 2 tahun naik menjadi kapten. Lee Yeop bahkan membatin bahwa dirinya sendiri tidak pernah melihat wajah ketua Shadow Pavilion, apalagi berbicara dengannya. Total ada 6 kali promosi jabatan atas jasa besar yang diraih Baek So-cheon. Namun saat Lee Yeop meneliti bagian bawah dokumen tersebut, matanya melotot heran. Pria berambut panjang itu sendiri hanya menguap santai. Lee Yeop menghitung jumlah penurunan pangkat Baek So-cheon yang ternyata mencapai 9 kali. Dari 9 kali penurunan pangkat tersebut, 5 diantaranya disebabkan oleh pembangkangan, dan sisanya bahkan karena melakukan penyerangan terhadap atasannya sendiri. Lee Yeop secara spontan menyebutkan betapa luar biasanya Baek So-cheon yang masih bisa hidup setelah melakukan semua hal itu. Di dalam hatinya, Lee Yeop merasa aneh mengapa tokoh sepenting ini tidak ditangani oleh penyidik khusus. Bahkan sebenarnya tidak aneh jika ketua Shadow Pavilion sendiri yang turun tangan. Di akhir percakapan, Baek So-cheon kembali bergumam menyayangkan pihak aliansi yang malah mengirimkan seorang pemula hanya karena mereka takut dihajar olehnya. Lee Yeop menyadari bahwa ini bukanlah kali pertamanya Baek So-cheon menjalani investigasi di tempat tersebut. Dia pun merasa gusar di dalam hati, berpikir jika para seniornya tak mampu mengatasi orang ini dan malah menugaskan seorang pemula. Setidaknya mereka memberitahunya terlebih dahulu. Namun, Lee Yeop berusaha menenangkan diri dan meyakini bahwa dalam sebuah interogasi, sang ketua pasti tetap mengawasi dari jauh. Lee Yeop mengajak Baek So-cheon untuk membahas masalah ini secara serius. Namun Baek So-cheon malah mempertanyakan mengapa mereka repot-repot melakukan investigasi padahal hukuman untuknya sudah diputuskan. Lee Yeop mengabaikan hal itu dan mulai menanyakan kejadian 2 hari lalu, di mana Baek So-cheon menolak perintah dalam misi penyerangan yang ditugaskan kepadanya.
Baek Socheon membenarkan hal tersebut dengan alasan bahwa ada musuh yang menyergap. Saat Lee Yeop menanyakan bukti atau tanda mencurigakan di lokasi, Baek Socheon justru menatapnya dingin dan bertanya apakah Lee Yeop menyuruhnya pergi untuk memeriksa tempat penyergapan itu. Lee Yeop kemudian bertanya dari mana Baek Socheon tahu akan keberadaan penyergapan tersebut, yang langsung dijawab singkat oleh Baek Socheon, insting. Lee Yeop terkejut mendengar alasan menolak perintah hanya karena insting. Dia menjelaskan bahwa tim lapangan sudah turun memeriksa dan tidak menemukan jejak penyergapan sama sekali. Baek Socheon menyela dan berkata bahwa tim lapangan hanya tidak menemukannya, lalu mempertanyakan apakah Lee Yeop begitu percaya pada hasil investigasi para petugas. Lee Yeop yang tersindir membatin bahwa investigasi timnya dianggap kacau oleh sang veteran. Lee Yeop berusaha menegaskan kembali bahwa meskipun itu cuma insting, ketika perintah sudah turun, seharusnya perintah tersebut tetap dijalankan. Baek Socheon menatap tajam dan membalas dengan nada menekan. Apakah perintah harus tetap diikuti bahkan jika seluruh timnya berakhir tewas? Baek Socheon menegaskan, dalam situasi seperti itu, apakah mengikuti perintah masih jauh lebih penting. Melihat tatapan dan ketegasan itu, Lee Yeop membatin dan mengakui bahwa naluri seseorang dengan catatan prestasi luar biasa seperti Baek Socheon mungkin memang benar. Meski harus menghadapi penurunan pangkat berulang kali, Baek Socheon selalu berhasil meraih promosi berturut-turut karena prestasinya yang sulit dicapai oleh siapapun di aliansi Murim. Namun, tugas tetaplah tugas. Lee Yeop akhirnya menyampaikan keputusan resmi bahwa Baek Socheon, pemimpin tim ketiga dari kuadron pertama Iron Sword Squad, diturunkan jabatannya dari posisi ketua tim. Ini menjadi penurunan pangkatnya yang ke-10 dan hukumannya telah ditetapkan untuk menurunkan statusnya menjadi warrior biasa. Setelah menyampaikan hal itu, Lee Yeop berterima kasih atas kehadirannya. Saat Lee Yeop beranjak bangkit dan hendak berjalan keluar ruangan, Baek Socheon berdehem dan menanyakan sesuatu yang mengejutkannya. Baek Socheon bertanya mengapa Lee Yeop belum juga meninggalkan aliansi. Menembuskan pertanyaan tersebut bukan sebagai penyidik kepada tersangka, melainkan sebagai seorang senior kepada juniornya. Lee Yeop lantas menanyakan berapa usia Baek Socheon, yang dijawab bahwa usia mereka terpaut 20 tahun. Baek Socheon lalu menanyakan alasan Lee Yeop bergabung dengan aliansi Murim. Lee Yeop menjawab bahwa menjadi warrior aliansi Murim adalah mimpinya. Baek Socheon tersenyum tipis dan mengaku bahwa dirinya pun sama. Itu adalah mimpinya sejak masih umur 6 tahun. Setelah percakapan itu, Baek Socheon melangkah keluar ruangan menuju halaman dengan pedang di pinggangnya. Di ruangan lain, Ketua Shadow Pavilion bernama Hwang Jong-shin mendengarkan laporan dari Lee Yeop. Hwang Jong-shin menanyakan apa yang dikatakan oleh Baek Socheon, dan Lee Yeop menyampaikan bahwa Baek Socheon tetap yakin ada penyergapan di sana sesuai yang tercatat dalam laporan. Hwang Jong-shin kemudian mengungkapkan bahwa Baek Socheon berusia 2 tahun lebih tua darinya. Lee Yeop terperanjat mendengar fakta tersebut. Hwang Jong-shin melanjutkan kisahnya bahwa saat pertama kali dia bergabung dengan aliansi, nama Baek Socheon sudah sangat terkenal. Dia menambahkan bahwa semua orang memang berasumsi kalau Baek Socheon terlahir khusus untuk menjadi seorang warrior. Hwang Jong-shin melanjutkan penjelasannya bahwa kesempatan bagi Baek Socheon untuk membuktikan kemampuannya segera datang saat perang yang dimulai oleh aliansi Black Heaven meletus. Di sepanjang puluhan tahun perang antar faksi ortodoks dan unortodoks, Baek Socheon selalu berada di garis depan. Dengan kemampuan hebat yang tak tersaingi oleh warrior aliansi lainnya, ia naik jabatan dengan cepat dan memicu berbagai rumor. Namun, pada pertarungan terakhir yang akhirnya menghasilkan gencatan senjata, musibah menimpanya. Dantian milik Baek Socheon hancur dan ia menderita luka dalam parah yang merusak meridiannya. Walaupun luka dalamnya bisa disembuhkan, dantiannya tak dapat lagi dipulihkan. Bahkan tabib ilahi menyatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menggunakan ki lagi, kecuali jika mengalami proses rebirth of bone and marrow. Anehnya, meski kondisinya seperti itu, posisi ketua Shadow Shell masih sempat dipegangnya. Jalan yang membutuhkan waktu 17 tahun untuk didaki justru berbalik hancur hanya dalam waktu 3 tahun. Hwang Jong-shin menegaskan bahwa terlepas dari kisah pahlawan ataupun alasan dibaliknya, hal terpenting adalah Baek Socheon pada akhirnya telah jatuh. Dan fakta mengenai kejatuhannya ini sudah menjadi rahasia umum di antara para warrior markas utama. Mendengar seluruh penjelasan itu, Lee Yeop tersentak menyadari alasan mengapa hal tersebut tidak tercantum di dalam laporan resmi. Ia lalu bertanya-tanya jika Baek Socheon tidak bisa lagi menggunakan ilmu bela diri, apa yang akan terjadi padanya kelak. Hwang Jong-shin merespon bahwa harimau tanpa taring dan cakar sekalipun tidak akan mudah terbunuh oleh seekor anjing atau serigala. Bagi seorang warrior, kehilangan dantian memang sebuah pukulan telak.
Lee Yeop yang merasa prihatin beranggapan bahwa hukuman penurunan pangkat ini terasa terlalu kejam bagi Baek Socheon. Hwang Jong-shin langsung menepis ucapan Lee Yeop. Menurutnya, jika aliansi benar-benar kejam, Baek Socheon saat ini sudah dikurung di penjara bawah tanah atau bahkan mati. Kenyataan bahwa ia masih hidup sampai sekarang adalah berkat ketua aliansi sendiri. Hwang Jong-shin menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di dalam pikiran ketua aliansi, Lee Kang-ho. Dulu, sang ketua sangat menggemari Baek Socheon melebihi anaknya sendiri. Namun saat penumpukan penurunan pangkat terjadi, sang ketua tak pernah mengungkapkan isi hatinya. Hwang Jong-shin menyebut bahwa kini, setelah Baek Socheon jatuh sejatuh-jatuhnya, mereka baru bisa mengetahui seberapa berdarah dingin sosok Lee Kang-ho yang sebenarnya, sebelum akhirnya mengakhiri pembicaraan dan menundanya ke lain waktu. Sementara itu, Baek Socheon berjalan kembali ke kediamannya. Di sana, ia disambut oleh Hwang Il-bi, kapten tim 1 Iron Sword Squad, serta No Wong, anggota tim 3 Iron Sword Squad. No Wong memanggilnya dengan sebutan ketua tim, namun Baek Socheon langsung menegaskan bahwa dirinya bukan ketua tim lagi. No Wong terkejut menyadari rumor penurunan pangkat itu ternyata benar. Dengan emosional, No Wong menawarkan diri untuk mengumpulkan anggota lain dan membuat kekacauan di tempat itu sebagai bentuk protes, bahkan mengancam akan mogok makan jika keinginannya tidak dituruti. Baek Socheon yang merasa lelah hanya menyuruh No Wong untuk keluar. Sebelum pergi, No Wong berbalik dan mengungkapkan dengan jujur bahwa hari itu memang benar-benar ada penyergapan. Dan berkat tindakan Baek Socheon, mereka semua masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. No Wong menegaskan kepercayaannya pada mantan ketua timnya itu. Setelah No Wong keluar, Hwang Il-bi menyahut bahwa ucapan No Wong terdengar sangat keras. Namun itu membuktikan betapa anggotanya sangat mengkhawatirkan sang kapten. Baek Socheon menanggapi dingin dan bertanya kenapa Hwang Il-bi tidak ikut pergi, sambil mengingatkan agar tidak memanggilnya kapten lagi. Hwang Il-bi mengabaikannya dan menanyakan keputusan akhir dari pemeriksaan tersebut. Apakah Baek Socheon tetap dibiarkan berada di Iron Sword Squad? Baek Socheon menjawab bahwa sepertinya ia akan dipindah tugaskan ke tempat baru. Hwang Il-bi berdecak kesal dan mengutuk pihak Shadow Pavilion yang dinilainya tidak bisa diajak berkompromi. Namun ia berusaha menghibur Baek Socheon dengan menyebut bahwa pergi dari tempat ini mungkin lebih baik, dan bertanya apakah Baek Socheon tidak merasa gatal atau geli jika harus mendengar kata-kata manis dari rekannya. Baek Socheon yang sedang mengemas pakaian dan pedangnya menyuruh Hwang Il-bi untuk diam dan pergi. Namun Hwang Il-bi dengan santai menolaknya. Hwang Il-bi terus mengoceh, mengingatkan Baek Socheon betapa hebatnya ia dulu sewaktu diturunkan pangkat karena memukul atasan. Sementara sekarang justru Hwang Il-bi yang menjadi atasannya. Ia terus mengenang masa-masa saat ia baru bergabung dan betapa kerennya Baek Socheon kala itu. Namun Baek Socheon menyela dan menyuruhnya menghentikan nostalgia sialan itu. Hwang Il-bi tertawa dan memprotes ucapan tersebut, menyebut bahwa dulu Baek Socheon tidak pernah mengumpat. Baek Socheon menjawab dengan tenang bahwa dulu ia tidak perlu melakukan itu, karena anjing yang ketakutanlah yang menggonggong, dan orang lemahlah yang mengumpat. Sambil bersiap pergi, Baek Socheon menyuruh Hwang Il-bi untuk segera enyah. Hwang Il-bi yang kesal mendengarnya hanya bisa mengumpat dan mengeluh bahwa perkataan Baek Socheon membuatnya enggan beranjak pergi. Saat itu, seorang prajurit membuka pintu dan memberitahu bahwa komandan mencari Hwang Il-bi karena ada hal mendesak. Hwang Il-bi menghela napas, bergumam bahwa komandan selalu mencarinya di saat-saat seperti ini. Lalu berpamitan pada Baek Socheon dengan menyebut ingin menyatakan kesetiaannya pada kapten mereka yang sesungguhnya. Baek Socheon melepas kepergian rekannya dengan pesan agar hati-hati di jalan. Hwang Il-bi kemudian melangkah menuju ruangan komandan Iron Sword Squad, Chung Yang. Begitu masuk, Chung Yang langsung menggerutu dan menyebut Baek Socheon sebagai manusia lintah, serta mempertanyakan mengapa dia tidak keluar saja dari aliansi secara sukarela. Chung Yang lalu menanyakan apakah Hwang Il-bi tega mengirim tim 3 ke tempat yang sudah ia ketahui ada penyergapan. Hwang Il-bi menjawab tidak mungkin. Lalu Chung Yang menuduh Hwang Il-bi begitu menyukai Baek Socheon sampai mau menuruti apapun katanya. Hwang Il-bi membalas bahwa ia hanya mengikutinya saja dan mengingatkan betapa ketusnya sosok Baek Socheon. Chung Yang mengamini hal itu, menyebut Baek Socheon sebagai bedebah bertemperamen paling buruk di seluruh aliansi. Sambil tersenyum licik di depan peta wilayah, Chung Yang mengungkapkan bahwa penugasan baru Baek Socheon adalah ke cabang Munseong di provinsi Zhejiang. Ia merasa lega karena tidak perlu lagi melihat wajah Baek Socheon. Hwang Il-bi sempat bergumam bahwa lokasi itu cukup jauh,
Namun, Chung yang menegaskan bahwa ia sendiri yang mengurusnya secara khusus, agar Baek Socheon membusuk seumur hidup dan mati menjadi arwah penasaran di tempat antah berantah tersebut. Di dalam hatinya, Hwang Ilbi meminta maaf karena tidak cukup menyukai Baek Socheon sampai rela meninggalkan keluarganya demi mengikutinya ke sana. Ia memandangi Baek Socheon yang berjalan keluar dari markas sambil berharap agar mantan kaptennya itu pergi ke tempat berpemandangan indah dan beristirahat yang cukup sebelum kembali. Hwang Ilbi mengepalkan tangannya dan tersenyum, membatin bahwa karena Baek Socheon tidak minum arak, maka di hari yang cerah ini ia akan minum arak perpisahan itu sendirian untuk merayakannya. Sementara itu, pintu gerbang utama aliansi tertutup rapat saat Baek Socheon melangkah keluar. Dengan membawa perbekalan di pundaknya, Baek Socheon terus berjalan meninggalkan markas besar aliansi. Ia akhirnya tiba di wilayah provinsi Zhejiang, melangkah mantap menyusuri jalanan berpepohonan rimbun untuk memulai babak baru dalam perjalanannya. Di sebuah bangunan megah aliansi Murim yang dikenal sebagai Profound Heaven Pavilion, tempat yang berfungsi sebagai otak utama aliansi, tercatat berbagai laporan penting, di antaranya mengenai terdeteksinya kontak antara aliansi Black Heaven dan kultus Blood dari seberang perbatasan, serta reorganisasi 7 klan unortodoks Sato Gilga. Semua ini menjadi tanda bahaya yang berkembang selama 3 tahun dan meningkatkan resiko terjadinya perang. Seorang ahli strategi bernama Sima Il-jung mengetuk dan memberi hormat sebelum memasuki ruangan kepala strategi. Sima Il-jung melaporkan bahwa Baek Socheon telah membereskan barang-barangnya, meninggalkan aliansi dan menjalankan tugas barunya di cabang Munseong, provinsi Zhejiang. Kepala strategi menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya. Sima Il-jung lantas menunduk dan membatin bahwa ia masih belum paham mengapa hal seperti ini harus terjadi. Sima Il-jung mengenang kembali masa saat ia pertama kali bergabung dengan aliansi dan baru menjadi ahli strategi. Kala itu, Baek Socheon sebagai kepala Shadow Pavilion berada di puncak tertinggi di antara para warrior. Bagi sebagian orang, Baek Socheon bukan sekedar sosok berkemampuan hebat, melainkan penyelamat sekaligus idola. Bagi Sima Il-jung, sangat tidak masuk akal bagaimana sosok seperti itu bisa menempuh jalan kehancuran dan jatuh hingga ke titik terendah, sampai akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Kepala strategi Profound Heaven Pavilion, Jegal Heon, yang berada di ruangan itu menanggapi bahwa memahami orang lain bukanlah hal yang mudah. Jegal Heon lalu menanyakan apakah izin akses Sima Il-jung ke pusat komando strategi sudah disetujui. Sima Il-jung menjawab belum dan jadwalnya baru bulan depan. Mendengar hal itu, Jegal Heon langsung mengajaknya ikut dan memutuskan menggunakan kewenangannya untuk mempercepat izin tersebut 1 bulan lebih awal, membuat Sima Il-jung terkejut sekaligus berterima kasih. Mereka berdua lalu turun menggunakan lift rantai menuju area jauh di bawah Profound Heaven Pavilion. Tempat itu tampak seperti koridor gelap biasa, namun sebenarnya dipenuhi jebakan dan mekanisme tak terhitung jumlahnya yang hanya bisa diatasi oleh ketua aliansi. Diselimuti para prajurit tersembunyi yang berjaga. Tempat rahasia aliansi Murim ini adalah pusat komando strategi yang menjadi organ pusat sekaligus otak aliansi sesungguhnya. Di dalam ruangan besar yang dipenuhi kesibukan para ahli strategi bertumpuk dokumen, Sima Il-jung teringat kabar bahwa seseorang baru bisa disebut ahli strategi sejati jika sudah diizinkan masuk ke tempat ini. Saat melangkah lebih dalam, mata Sima Il-jung mendadak terbelalak kaget melihat sesuatu yang terpampang di sana. Jegal Heon memberi peringatan tegas agar apapun yang dilihat di tempat ini tidak dipocorkan keluar, atau sangkaan eksekusi tanpa pertanyaan akan menunggunya. Sima Il-jung dengan gugup berjanji tidak akan membocorkannya. Sima Il-jung menatap papan besar bertuliskan buku peringkat Murim. Di sana tercantum peringkat pertama diduduki oleh Ak So-gun yang merupakan ketua aliansi Murim saat ini. Peringkat kedua oleh Yeom Hwasin selaku ketua aliansi Black Heaven, disusul Yang Cheon, sang Sword Emperor di posisi ketiga, Beom Cheong, sang The Mad Death di posisi keempat, dan seterusnya hingga peringkat ke-100. Sima Il-jung terperangah menyadari bahwa buku peringkat Murim yang memeringkat para master teratas di dataran tengah ternyata benar-benar ada. Jegal Heon kemudian bertanya apakah Sima Il-jung tahu siapa yang pernah berada di puncak daftar peringkat tersebut. Sima Il-jung tersentak dan mendadak teringat pada satu nama, Baek Socheon. Jegal Heon membenarkan hal tersebut. Sebelum terluka beberapa tahun lalu, Baek Socheon menduduki peringkat pertama dalam buku peringkat Murim sebagai kepala Shadow Cell aliansi Murim. Bahkan peringkatnya lebih tinggi daripada ketua aliansi sendiri. Jegal Heon menjelaskan bahwa meskipun kini Baek Socheon telah kehilangan seluruh energi internalnya, namanya masih tercantum di bagian paling bawah peringkat sebagai bentuk penghormatan atas siapa dirinya pada masa itu. Di saat yang sama,
papan nama jabatan Baek Socheon di markas resmi diganti. Papan bertuliskan ketua tim ketiga skuadron ke-1 Regu Iron Sword dicopot, lalu digantikan dengan papan baru yang menyatakan jabatannya kini hanyalah sebagai warrior biasa Baek Socheon dari aliansi Murim cabang Jejiang kantor Munseong. Sementara itu, Baek Socheon yang sedang berjalan sendirian di area terbuka mendadak dihentikan oleh beberapa prajurit yang berlari mendekatinya. Salah satu prajurit menyapa dan memintanya berhenti sejenak, lalu menyampaikan bahwa mereka datang atas perintah ketua aliansi. Baek Socheon menatap mereka dengan tenang dan bertanya apakah masih ada hal lain. Prajurit itu dengan agak gugup menjawab bahwa hal yang dimaksud adalah mengenai pedang yang dulu pernah diberikan kepada Baek Socheon. Prajurit yang menghadang Baek Socheon menyampaikan pesan dari ketua aliansi untuk mengambil kembali Ghost Shadow Sword. Prajurit tersebut meminta dengan sangat agar Baek Socheon menyerahkan pedang itu. Namun Baek Socheon menghela napas, menatap tajam dan menyuruh mereka untuk segera enyah dari hadapannya. Melihat hal itu, prajurit lain langsung mencabut pedangnya dan meminta situasi ini disudahi. Prajurit yang bertatap muka dengannya memohon agar Baek Socheon tidak kehilangan dukungan ketua aliansi lebih banyak lagi. Prajurit itu mengingatkan bahwa meski ketua aliansi memiliki banyak bawahan, dulu saat Baek Socheon mengepalai Shadow Cell, ia pernah menyelamatkan nyawa prajurit tersebut di medan perang. Ia menyarankan jika Baek Socheon berkeinginan mengambil kembali nyawa itu, ia tinggal mengirim mereka kembali ke ketua aliansi. Baek Socheon hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya melesat pergi meninggalkan mereka. Beberapa hari kemudian, di Munseong, Provinsi Jejiang, terjadi peristiwa berdarah di kediaman Yang Chu. Kasus pembunuhan melanda keluarga Yang Chu merenggut nyawa Yang Chu, keluarganya hingga para pelayannya dengan total 13 mayat. Kepala Aliansi Murim cabang Munseong, Im Chung, yang menginvestigasi lokasi mereka merasa geram dan tidak percaya ada orang yang begitu tega membunuh hingga ke anak-anak. Menurutnya, tindakan ini sudah melebihi kekejaman biasa. Terlebih, Yang Chu terkenal sebagai seorang Great Master. Baeon Saeng, ketua tim cabang Munseong, mendekati Im Chung. Im Chung menanyakan apakah ada saksi mata, yang dijawab oleh Baeon Saeng bahwa tidak ada saksi. Dan sekalipun ada, warga tidak akan mau bersedia bicara karena enggan terlibat kasus sebesar ini. Im Chung membenarkan hal itu dan memerintahkan agar mayat-mayat tersebut dikirim ke tabib Huang untuk diperiksa lebih lanjut. Saat Baeon Saeng bersiap pergi, ia menyampaikan pesan bahwa kepala Wang dari Xinhua Society menunggu Im Chung di Pavilion Baekhua dalam beberapa hari. Im Chung sempat menegurnya karena lancang mengatur pertemuan tanpa bertanya tujuannya. Namun, Im Chung kemudian memaklumi. Ia membatin bahwa Xinhua Society adalah faksi baru yang berkembang sangat cepat di wilayah selatan, termasuk Munseong setelah perang berakhir, bahkan berhasil menyingkirkan klan pedang Heo. Kepala Wang bertindak seolah menjadi raja di Munseong dengan otoritas yang sangat besar, sehingga seorang kepala cabang seperti Im Chung tidak dalam posisi bisa menolaknya. Im Chung lalu memberitahu Baeon Seong bahwa rekrutan baru akan datang hari ini. Baeon Saeng langsung antusias dan gembira mendengar kabar tersebut, mengingat cabang tempat mereka bertugas sangat terpencil. Im Chung mengingatkan agar Baeon Saeng memperlakukan rekrutan baru itu dengan baik, karena orang tersebut datang ke tempat terpencil ini atas kehendaknya sendiri, hampir seperti sengaja mencari tempat terpencil setelah berselisih dengan seseorang. Baeon Saeng dengan bersemangat berjanji akan memperlakukannya dengan lembut karena mengira rekrutan tersebut seorang wanita. Mereka berdua berjalan menuju bangunan Aliansi Murim cabang Munseong. Saat pintu dibuka, mereka menyadari rekrutan baru tersebut ternyata sudah berada di dalam ruangan. Baeon Saeng tertegun melihat sosok berambut panjang yang berdiri membawa tas perbekalannya. Pria itu menoleh tenang dan menyapa mereka, memperkenalkan dirinya sebagai Baek Socheon. Im Chung membacakan surat perintah pemindahan tugas resmi yang menyatakan bahwa Baek Socheon dicopot dari jabatannya sebagai ketua tim ketiga skuadron pertama Regu Iron Sword karena pembangkangan dan diturunkan jabatannya menjadi prajurit biasa untuk dipindahkan ke cabang Munseong. Membaca hal tersebut, Im Chung dan Baeon Saeng terperanjat kaget mengetahui bahwa orang di depan mereka adalah mantan ketua tim Regu Iron Sword yang legendaris. Terkejutnya Baeon Saeng semakin bertambah saat melihat usia Baek Socheon yang tercantum 38 tahun. Ia sampai mendekat dan bertanya-tanya apakah ada kesalahan administrasi atau apakah Baek Socheon menguasai teknik anti penuaan, mengingat wajahnya terlihat sangat muda. Baek Socheon menanggapi dengan santai bahwa jika mempercayai hal itu membuat Baeon Saeng merasa lebih baik, silahkan percaya saja. Im Chung memegang kepalanya sambil kebingungan bagaimana bisa seseorang dari kalangan elit berakhir di cabang terpencil seperti ini. Baek Socheon merespon bahwa mungkin itu karena dirinya tidak menjalani hidup dengan cukup keras.
Im Chung tersindir dan bertanya apakah ucapan itu sindiran untuk mereka semua. Lalu menceritakan bahwa dirinya sendiri sudah menjalani hidup dengan cukup keras tetapi tetap terdorong ke wilayah terpencil ini. Baek Socheon membalas tenang bahwa kalau begitu berarti kemampuan Im Chung memang belum cukup. Im Chung tertawa kecil mengagumi wibawa dan cara bergurau Baek Socheon yang luar biasa. Meski di dalam hati menyadari bahwa ucapan itu sebenarnya adalah hinaan yang disampaikan dengan nada santai. Im Chung kemudian melipat surat tersebut dan menanyakan kondisi ilmu bela diri Baek Socheon saat ini. Baek Socheon menjawab bahwa dulu ia cukup jago bertarung, namun Beon Saeng menyela dengan jempol terangkat dan berkata bahwa saat ini permainannya payah, serta mempertanyakan apa gunanya masa lalu. Beon Saeng bahkan menyombongkan cerita masa lalunya sendiri, yang disambut Baek Socheon dengan sepakat bahwa masa lalu tetaplah masa lalu. Im Chung lalu mencairkan suasana dengan mengajak untuk saling akur mulai sekarang, yang disetujui oleh Baek Socheon. Beon Saeng kemudian mengantar Baek Socheon menuju tempat tinggalnya. Sambil berjalan di kegelapan malam, Beon Saeng menjelaskan bahwa bangunan tempat tinggal itu berada di bagian selatan sehingga mendapat sinar matahari melimpah meskipun terlihat agak reot. Beon Saeng lalu berdehem dan mengingatkan bahwa meski Baek Socheon 12 tahun lebih tua dan merupakan senior di aliansi, di tempat ini Beon Saeng adalah ketua tim, sehingga ia harus bersikap layaknya atasan. Baek Socheon mempersilahkannya tanpa keberatan. Beon Saeng yang gembira kemudian bertanya apa alasan Baek Socheon sampai diturunkan dari jabatan ketua tim. Baek Socheon menjawab santai bahwa ia memukul dan menghajar atasannya. Jawaban itu membuat Beon Saeng tersentak kaget, namun ia berupaya tertawa canggung dan berkata tidak perlu mempermasalahkan pangkat karena di cabang ini mereka semua adalah keluarga dan sahabat. Saat tertawa, Beon Saeng mendadak terhenti dan menyadari bahwa Baek Socheon tidak membawa pedang. Ia bertanya-tanya kenapa Baek Socheon tidak membawanya dan menduga apakah ia memakai ilmu bela diri jenis lain. Baek Socheon menghentikan langkahnya, menoleh, dan menegaskan bahwa ia tidak akan memakai ilmu bela diri apapun. Baek Socheon lalu mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarnya berkeliling. Beon Saeng tertegun dan hanya bisa membalas dengan menyuruhnya beristirahat yang cukup. Sementara Baek Socheon melangkah masuk ke tempat tinggalnya. Di hadapan Jegal Haeyeon, utusan prajurit yang sebelumnya menghadang Baek Socheon meletakkan sebuah pedang panjang bersarung hitam dengan ornamen emas di atas meja. Pedang itu adalah Ghost Shadow Sword yang berhasil mereka ambil dari Baek Socheon. Jegal Haeyeon mengamati pedang tersebut dan bergumam bahwa dengan watak Baek Socheon, ia ragu pedang itu diserahkan begitu saja tanpa banyak bicara. Jegal Haeyeon lalu menanyakan apakah Baek Socheon meninggalkan pesan. Prajurit itu tampak ragu dan gugup. Ia bertanya balik apakah Jegal Haeyeon benar-benar ingin mendengarnya. Jegal Haeyeon dengan tegas memerintahkan prajurit itu untuk mengatakan pesan tersebut kata per kata tanpa ada yang dilewatkan. Prajurit itu pun menceritakan kejadian saat mereka mencegat Baek Socheon. Setelah berdebat singkat, Baek Socheon dengan raut wajah marah dan geram langsung melempar pedang itu. Sambil berteriak, Baek Socheon meluapkan kekesalannya tentang betapa piciknya tindakan ketua aliansi yang sudah memberi pedang tersebut lalu mengambilnya kembali. Baek Socheon menyatakan bahwa ia berhenti memakai pedang dan akan berkelana dengan tangan kosong, bahkan membiarkan para berdebah Black Heaven membunuhnya sekalian. Di akhir pesannya, Baek Socheon dengan lantang menyuruh agar pesan itu disampaikan kepada ketua aliansi kata per kata, memintanya untuk berhenti mengkhawatirkannya. Mendengar laporan langsung dari prajurit itu, Jegal Haeyeon bukannya marah, melainkan tertawa terbahak-bahak hingga bergema di ruangan. Sima Il-jung yang berdiri di samping Jegal Haeyeon tampak terkejut. Ia bertanya dengan ragu apakah Jegal Haeyeon benar-benar berniat melaporkan pesan itu apa adanya kepada ketua aliansi. Jegal Haeyeon dengan tenang menjawab bahwa kalau bukan kepada mereka, kepada siapa lagi kata-kata tersebut ditujukan, apalagi karena mereka tidak paham dengan kata-katanya. Jegal Haeyeon menambahkan bahwa karena pedangnya sudah diambil, maka sekalian saja mereka membawa kata-kata terakhirnya kepada ketua aliansi. Mendengar itu, Sima Il-jung membatin bahwa ia semakin tidak mengerti dan tidak paham dengan situasi saat ini. Di benaknya muncul pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Baek Socheon dan ketua aliansi. Di tempat lain, di bawah langit malam yang berangin, dedaunan berterbangan di sekitar tempat tinggal baru Baek Socheon. Baek Socheon berdiri diam menatap ke atas, membiarkan angin malam menerpa wajah dan rambut panjangnya, seolah merenungi perjalanan baru yang akan ia tempuh di cabang terpencil tersebut tanpa pedangnya. Di sebuah ruangan megah, Kepala Cabang Im melangkah memenuhi undangan Kepala Cabang Wang dari Shinhwa Society.
Di dalam hatinya, Im Chung mengeluhkan sikap Wang Gon yang tidak mau datang ke kantor cabang dan justru memesan ruangan khusus dengan arak serta wanita. Persis seperti yang dilakukannya saat Im Chung baru pertama kali dilantik. Im Chung menghela napas, menyadari betapa konsistennya sikap merendahkan diri Wang Gon tersebut. Namun, ada hal lain yang lebih mengganjal di hati Im Chung. Beberapa hari sebelumnya, saat menyelidiki orang-orang terdekat Yang Chu yang menjadi korban pembunuhan, Im Chung mendatangi Jo Jin, kepala kediaman Jo sekaligus sahabat dekat Yang Chu. Jo Jin mengaku bahwa sebulan lalu saat bertemu Yang Chu tidak ada hal yang janggal dan ia tidak pernah mendengar sahabatnya memiliki musuh. Namun, Im Chung merasa jawaban-jawaban Jo Jin seperti menyembunyikan sesuatu. Mencurigakannya lagi, Jo Jin sempat menyebut bahwa ia baru saja berpapasan dengan Wang Gon di depan rumahnya. Ketika Im Chung menanyakan ada urusan apa, Wang Gon datang ke sana, Jo Jin mendadak gugup dan gugup menjawab bahwa Wang Gon hanya mampir menyapa. Im Chung pun bertanya-tanya di dalam hati, mengapa seorang sahabat dekat seperti Jo Jin begitu takut hingga tak berani angkat bicara. Apakah dia telah diancam oleh Wang Gon sebelum Im Chung datang? Namun, Im Chung berusaha menepis prasangka bahwa faksi Xinhua Society terlibat dalam pembunuhan Yang Chu, karena faksi tersebut seharusnya bagian dari faksi ortodok. Im Chung kemudian melangkah memasuki ruangan khusus tempat Wang Gon sudah menunggu. Di sana, Wang Gon duduk santai dikelilingi jamuan makan malam yang berlimpah, didampingi seorang wanita serta tangan kanannya yang bernama Black Hand. Wang Gon menyapa dan menyambut kedatangan kepala cabang Im dengan ramah, lalu memintanya duduk dan meminum arak bersama untuk melupakan sejenak tragedi yang menimpa pahlawan besar Yang Chu. Sambil memegang cawan araknya, Im Chung membatin sedih. Ia sadar betul akan rumor jahat tentang Wang Gon yang kerap melakukan penganiayaan, ancaman, bahkan pembunuhan. Jika memiliki wewenang penuh, Im Chung tentu ingin menjebloskan bedebah itu ke penjara. Namun, karena posisinya yang lemah, ia hanya bisa berpura-pura tidak melihat dan tidak mendengar. Im Chung meminum araknya dengan perasaan kecut, merenungi ketidakmampuannya dalam menegakkan kesatriaan dan keadilan. Wang Gon kemudian mengalihkan pembicaraan dan menyampaikan alasan utamanya mengundang Im Chung. Wang Gon memberitahu bahwa kelompok Xinhua Society akan segera memulai usaha baru, yaitu membangun bengkel besi. Sambil meneguk araknya, Wang Gon memberitahu bahwa saat memulai usaha baru pasti akan ada desas-desus. Dengan menggeser sebuah kotak kayu berukir emas bertuliskan Xinhua di atas meja, Wang Gon meminta Im Chung untuk mengabaikan dan tidak memedulikan rumor tak sedap apapun yang nanti sampai ke telinganya. Sebagai ketulusannya, Wang Gon membuka kotak kayu tersebut dan memperlihatkan isinya kepada Im Chung. Im Chung terperanjat kaget melihat 100-year Fleece Flower Root, sebuah tanaman sakti langka yang mampu memberikan ki setara dengan 5 hingga 10 tahun latihan. Im Chung berdiri panik dan berusaha menolak hadiah berharga tersebut. Namun Wang Gon menahannya dan mengingatkan bahwa putra Im Chung sedang belajar ilmu bela diri, sehingga herbal tersebut akan sangat cocok untuknya. Wang Gon lalu menutup kotak kayu itu dan meminta agar ketulusannya tidak ditolak. Di tempat lain, Baek Socheon tampak duduk di meja kerjanya sambil memeriksa tumpukan dokumen. Beon Saeng memperhatikan Baek Socheon dari dekat. Di dalam hatinya, Beon Saeng membatin bahwa meskipun awalnya ia khawatir dengan latar belakang Baek Socheon yang mencolok, kemampuan kerjanya ternyata sangat solid dan kehadiran anggota baru ini membuat bebannya terasa jauh lebih ringan. Baek Socheon kemudian menyodorkan sebuah laporan dan meminta Beon Saeng untuk melihatnya. Baek Socheon menjelaskan bahwa ada beberapa aduan dari warga mengenai Taejeong Society yang meresahkan. Beon Saeng menanggapi bahwa laporan itu cukup dikumpulkan lalu dikirim ke divisi Zhejiang agar mereka yang mengeluarkan perintah. Namun, Baek Socheon menilai tindakan tersebut tidak efisien karena sindikat dunia hitam kelas teri seperti mereka seharusnya bisa ditangani langsung oleh kekuatan cabang sendiri. Beon Saeng yang cemas memberitahu bahwa pemimpin Taejeong Society menguasai ilmu bela diri yang cukup masyhur pada masanya. Mendengar alasan itu, Baek Socheon dengan tenang menanyakan apakah Beon Saeng menerima suap dari sindikat dunia hitam tersebut. Beon Saeng langsung berdiri terperanjat dan membantah tuduhan itu dengan nada tinggi. Sambil menghela napas cemas, Beon Saeng menjelaskan bahwa Xinhua Society, sekte terbesar di Zhejiang yang sangat berpengaruh, adalah sosok di balik Taejeong Society. Bahkan ada rumor bahwa kepala cabang sebelumnya dicopot setelah berseberangan dengan Xinhua Society.
Baek Socheon menatapnya datar, lalu menyindir bahwa ketimbang beralasan takut mengusik Shinhwa Society, Beon Saeng seharusnya mengaku saja kalau ia lebih memilih menerima uangnya. Baek Socheon menegaskan bahwa sebagai ahli bela diri aliansi Murim, mengaku menerima suap terdengar jauh lebih baik daripada mengakui bahwa mereka terlalu takut untuk menolong warga. Sindiran menohok itu membuat Beon Saeng tak mampu membalas sepatah kata pun. Beon Saeng kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Im Chung dengan penuh emosi dan kekesalan. Im Chung bertanya mengapa Beon Saeng tidak membalas ucapan Baek Socheon dan menduga Beon Saeng merasa ciut karena Baek Socheon berasal dari regu Iron Sword. Beon Saeng menggelengkan kepala dan mengepalkan tangannya rapat-rapat. Ia menegaskan bahwa alasannya tidak membalas sama sekali bukan karena latar belakang Baek Socheon, melainkan karena semua perkataan Baek Socheon itu memang benar. Beon Saeng melanjutkan luapan perasaannya, mengakui bahwa sindiran Baek Socheon menyadarkan dirinya akan rasa kebencian terhadap diri sendiri yang selama ini dipendamnya. Ia bahkan sempat berpikir bahwa ia mungkin memang lebih cocok menjadi ahli bela diri yang korup. Im Chung mencoba menenangkan dan memintanya untuk tidak terlalu memikirkannya, mempertanyakan apa yang sebenarnya diketahui oleh pendatang baru seperti Baek Socheon. Namun, Beon Saeng yang mendadak bangkit penuh emosi menegaskan bahwa mereka sebaiknya menghabisi saja Taejeong Society karena mereka tak bisa terus-terusan menutup mata. Im Chung langsung meredam emosi Beon Saeng dan mengingatkan bahwa preman-preman itu hanyalah anak buah. Sementara Beon Saeng tak akan sanggup menghadapi pemimpin mereka. Im Chung menyuruh Beon Saeng untuk tidak bicara sembarangan dan memintanya segera pergi beristirahat karena besok ada jadwal patroli. Beon Saeng terduduk lesu mengutuk kelemahannya yang bahkan tak lebih kuat dari seorang pemimpin preman sebelum akhirnya pamit keluar. Setelah pintu tertutup, Im Chung memegang kepalanya sambil membatin pilu bahwa entah itu Beon Saeng maupun dirinya sendiri, mereka berdua sama saja. Keesokan harinya, pasar kota tampak ramai oleh aktivitas warga. Beon Saeng berjalan berpatroli berdampingan dengan Baek Socheon. Beon Saeng beberapa kali melirik ke arah Baek Socheon dengan canggung, hingga Baek Socheon menyadarinya dan bertanya apakah ada yang ingin dikatakan. Beon Saeng tersentak kaget dan buru-buru menepisnya, lalu menyunggingkan senyum sambil mengajak minum-minum setelah tugas patroli selesai. Beon Saeng lalu berdeham dan mengatakan bahwa bagi seseorang yang berasal dari regu Iron Sword, patroli di kota kecil seperti ini mungkin terasa menggelikan. Namun, sebelum Beon Saeng menyelesaikan ucapannya, teriakan histeris seorang kakek tua mendadak terdengar di tengah pasar. Kakek itu berteriak murka, memprotes tindakan kejam orang-orang yang tega mengambil 30% dari penghasilannya sebagai uang keamanan. Wah, mirip-mirip di Konoha ya, yang minta uang keamanan ke hajatan gitu teh. Beon Saeng tersentak dan mengenali bahwa kakek itu adalah sang pelapor. Di dekat mereka, beberapa preman pasar tampak sibuk memukuli kakek tersebut. Melihat hal itu, Baek Socheon menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Beon Saeng dengan tatapan tenang, lalu menyindir halus meminta agar Beon Saeng meneruskan saja niatnya tadi untuk pergi minum-minum sekarang. Sindiran tajam Baek Socheon membakar keberanian Beon Saeng. Dengan wajah tegang dan tatapan penuh tekad, Beon Saeng melangkah mantap mendekati kerumunan preman tersebut. Ia langsung meneriaki para preman bahwa mereka semua ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan pemerasan, lalu memerintahkan mereka untuk segera meletakkan seluruh senjata. Pemimpin preman itu berbalik dan menyeringai meremehkan saat melihat Beon Saeng. Sambil merangkul pundak Beon Saeng dengan kasar, ia mengejek dan menuduh Beon Saeng mencoba melampiaskan amarahnya kepada mereka hanya karena habis dimarahi oleh atasannya. Sementara sang kakek tua terkapar bersimbah darah di samping mereka. Tanpa ragu-ragu, Beon Saeng langsung melayangkan pukulan keras tepat ke wajah pemimpin preman tersebut, menanyakan apakah preman itu sanggup menanggung akibatnya sendiri. Tindakan nekat itu membuat dua preman lainnya terperanjat kaget. Sementara Baek Socheon menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan dengan tatapan tenang. Kedua preman itu mengutuk gila tindakan Beon Saeng dan langsung mencabut senjata untuk menyerangnya secara bersamaan. Namun, dengan gerakan lincah dan mantap, Beon Saeng berhasil mengelak, memotong serangan lawan dan menusukkan pedangnya tepat ke arah tubuh musuh hingga mereka berteriak kesakitan. Dari samping, Baek Socheon yang bersedekap membatin bahwa tak satu pun dari para preman itu yang pernah mempelajari ilmu bela diri dengan benar. Beon Saeng kembali menangkis dan mematahkan serangan pedang musuh hingga membuat lawannya tersungkur meringis kesakitan.
Beon Saeng berteriak menanyakan keberanian mereka menghunus senjata terhadap aliansi Murim. Saat Beon Saeng agak terengah-engah, pemimpin preman yang tadinya dipukul mendadak bangkit dari belakang sambil membawa balok kayu tebal dan bersiap menghantamnya. Mengabaikan peringatan, sang pemimpin preman mengayunkan balok tersebut dengan penuh amarah hingga Beon Saeng terhempas ke tanah, sembari mengejek bahwa Beon Saeng tak ada apa-apanya dan mengancam akan membunuhnya. Namun, Beon Saeng dengan cepat membalas serangannya. Ia menusukkan pedangnya tepat ke arah dada sang pemimpin preman hingga berdarah dan membuatnya berteriak kesakitan, lalu ambruk ke tanah. Pemimpin preman itu memegang dadanya yang terluka parah sambil mengutuk Beon Saeng yang berani mengincar punggungnya. Amarah Beon Saeng mendadak memuncak, matanya memerah dan bergetar hebat saat ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Berteriak murka berniat menghabisi nyawa pemimpin preman tersebut. Tepat saat pedang Beon Saeng hendak menebas leher sang pemimpin preman, Baek Socheon melesat cepat dan langsung mencengkram pergelangan tangan Beon Saeng untuk menghentikannya. Pedang itu terhenti persis beberapa inci di atas leher sang pemimpin preman yang terbelalak ketakutan. Dengan tatapan dingin dan tenang, Baek Socheon menyuruh Beon Saeng agar tidak salah paham, menegaskan bahwa ia menghentikan sebetan itu bukan untuk menyelamatkan nyawa preman tersebut. Baek Socheon melanjutkan ucapannya dengan tenang, menjelaskan bahwa ia tidak berusaha menghentikan Beon Saeng dari membunuhnya. Ia menegaskan bahwa preman itu berusaha membunuh Beon Saeng dari belakang, sehingga Beon Saeng berhak untuk membalasnya. Baek Socheon menambahkan bahwa bahkan jika diampuni, bukan berarti orang seperti itu akan menjadi lebih baik, melainkan hanya akan mencoba membalas dendam nantinya. Pemimpin preman yang terkapar sempat berteriak membantah ucapan tersebut, namun Baek Socheon perlahan melepas cengkraman tangannya dari pergelangan tangan Beon Saeng. Sambil melangkah mundur, Baek Socheon menyebut bahwa sepertinya ini akan menjadi pembunuhan pertama bagi Beon Saeng. Ia menyuruh Beon Saeng untuk memberikan pilihan kepada hati nuraninya sendiri. Beon Saeng terhenyak mendengarnya, napas terengah-engah hingga akhirnya ia menurunkan pedangnya dan membatalkan niatnya. Beon Saeng berkata bahwa ini sudah cukup, sementara Baek Socheon berbalik menatap sisa para preman dan memerintahkan mereka untuk menjatuhkan senjata serta berlutut. Para preman itu pun langsung ketakutan dan buru-buru berlutut menuruti perintahnya. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik gembira melihat kelompok Taejeong akhirnya dihajar oleh aliansi Murim. Anggota preman yang tersisa kini berlutut pasrah di tanah. Baek Socheon menatap Beon Saeng dan menanyakan apakah ia tidak akan menyesali keputusan ini mengingat situasi bisa menjadi ricuh. Beon Saeng mengeluh canggung bahwa Baek Socheon yang memprovokasinya, tapi sekarang justru menuduhnya yang bertindak. Beon Saeng memegang dahinya yang berkeringat dan mengaku lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi nantinya, mengingat Taejeong tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Baek Socheon yang menyadari kondisi Beon Saeng mendadak memanggilnya dan menggenggam erat tangan Beon Saeng. Ia menanyakan apakah Beon Saeng terluka. Saat itu juga kakek tua yang tadi ditolong mendekati Beon Saeng sambil menangis haru. Sang kakek memegang tangan Beon Saeng erat-erat dan mengucapkan terima kasih berkali-kali karena telah membantunya. Melihat ekspresi haru sang kakek, Beon Saeng tersentak. Ia memperhatikan warga di sekelilingnya yang tampak merasa senang dan lega atas tindakannya. Dengan mata berbinar dan senyum tulus, Beon Saeng membalas genggaman tangan sang kakek. Ia meminta maaf karena membutuhkan waktu yang lama untuk datang membantu dan berjanji akan terus melindungi mereka. Sang kakek bahkan menawarkan diri untuk menjadi saksi atas kejahatan para preman tersebut jika dibutuhkan. Sementara Beon Saeng sibuk menenangkan warga, Baek Socheon berjalan mendekati pemimpin preman yang terkapar di tanah. Baek Socheon berjongkok di sampingnya dan menanyakan bagaimana rasanya ditusuk. Menebak bahwa ini adalah pertama kalinya preman tersebut merasakan tusukan pedang. Pemimpin preman itu menatapnya terbelalak tanpa bisa berkutik saat Baek Socheon menatapnya dingin dari atas. Baek Socheon kemudian menekan bagian bahu pemimpin preman tersebut dengan jarinya. Rasa sakit yang luar biasa seketika membakar tubuh sang preman hingga ia menjerit histeris. Dengan tatapan dingin dan menusuk, Baek Socheon memperingatkan agar preman itu selalu mengingat rasa sakit ini sebelum memutuskan untuk menggunakan pedangnya lagi, serta mengingat baik-baik bahwa dirinya pun bisa ditusuk kapan saja. Teriakan kesakitan pemimpin preman itu bergema di tengah kerumunan warga dan prajurit yang menyaksikan dengan bungkam. Setelah membiarkan preman itu tersungkur, Baek Socheon berbalik melangkah. Ia menatap Beon Saeng dan bertanya apakah Beon Saeng menyesali keputusannya.
Beon Saeng menyunggingkan senyum lebar dan menjawab dengan mantap bahwa ia sama sekali tidak menyesalinya. Baek Socheon menatapnya hangat, menyebut bahwa sekarang Beon Saeng sudah terlihat seperti ahli bela diri sejati dari aliansi Murim. Beon Saeng tertegun menatap senyuman tulus Baek Socheon, membatin keheranan mengapa senyuman itu justru membuatnya merasa sangat lega. Baek Socheon lalu mengingatkan bahwa karena situasi sudah seperti ini, Beon Saeng harus menyelesaikannya dengan baik dan mereka bisa minum bersama di lain waktu. Beon Saeng terhenyak kaget saat Baek Socheon mengingatkan bahwa tugas Beon Saeng akan menjadi sangat sibuk. Baek Socheon menyuruhnya mempersiapkan diri dan langsung melakukan apa yang harus dilakukan seiring matahari sore yang mulai tenggelam di atas markas cabang Munseong. Tak lama kemudian, di dalam ruangan kerja kantor cabang, suara gebrakan meja dan teriakan murka kepala cabang Im pecah. Im Chung membentak Beon Saeng, mempertanyakan apakah Beon Saeng sudah gila karena berani memenjarakan kelompok Taejeong dan membuat masalah sebesar ini. Beon Saeng menunduk meminta maaf. Namun Im Chung yang tertekan mengusap dahinya dan menanyakan apakah tindakan nekat ini disebabkan oleh pengaruh Baek Socheon. Beon Saeng mengepalkan tangannya rapat-rapat, mengingat kembali kata-kata pujian dari Baek Socheon. Beon Saeng mendongak tegas dan menepis dugaan itu. Ia menegaskan bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Karena sebagai ahli bela diri, ia tidak bisa diam saja menyaksikan tirani preman-preman tersebut. Im Chung memperhatikan perubahan sorot mata Beon Saeng yang kini dipenuhi tekad. Membatin heran bagaimana bisa Baek Socheon mengguncang keyakinan Beon Saeng hanya dalam beberapa hari. Im Chung lalu menanyakan apa yang akan dilakukan Beon Saeng selanjutnya. Beon Saeng menjawab dengan tegas bahwa ia akan mengawal seluruh tahanan menuju markas provinsi Zhejiang. Namun Im Chung mengingatkan realita pahit bahwa pihak provinsi justru akan membebaskan para preman itu dan memberikan tindakan disiplin kepada Beon Saeng karena melangkahi prosedur. Beon Saeng menatap lurus dan menegaskan bahwa ia siap menerima tindakan disiplin itu dengan senang hati, asalkan ia diizinkan menangkap ketua kelompok Taejeong sekalian. Mendengar jawaban itu, Im Chung yang hilang kesabaran langsung maju dan mencengkeram pakaian Beon Saeng dengan erat. Dengan raut wajah tegang, Im Chung mengingatkan bahwa bayangan dan realita adalah dua hal yang berbeda. Ia menyuruh Beon Saeng untuk sadar, memperingatkan bahwa jika Beon Saeng goyah semudah ini, tidak ada yang akan menanggung konsekuensi besar yang mengintai mereka. Im Chung melanjutkan peringatannya dengan tegas, menyebutkan bahwa tindakan disipliner adalah hal paling ringan, karena Beon Saeng bahkan bisa dikeluarkan atau mati dibunuh tanpa ada seorang pun yang tahu. Dengan raut wajah serius, Im Chung meminta Beon Saeng untuk tidak mati muda hanya karena terbakar jiwa persaingan. Menghela napas panjang, Im Chung menyuruh Beon Saeng mengumpulkan saja pernyataan tertulis dari para warga dan menunggu dengan tenang, sementara ia pergi menemui Wang Gon dari Shinhwa Society untuk mengurus masalah ini. Namun situasi mendadak berubah. Ruangan kantor cabang aliansi Murim tiba-tiba dipenuhi riuh suara para warga yang berbondong-bondong datang untuk memberikan kesaksian. Mereka dengan berani bersuara dan menuliskan semua tindakan kejahatan, pemerasan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh para preman tersebut. Di balik meja, Baek Socheon dengan tenang melayani warga dan memberikan lembaran kertas laporan satu persatu. Im Chung yang menyaksikan pemandangan itu tertegun sebelum akhirnya melangkah keluar ruangan tanpa bisa berkata-kata. Beon Saeng yang berdiri di sudut ruangan membatin dengan rasa kagum dan tenang. Walau sempat mengira Baek Socheon akan ikut campur atau mengatakan sesuatu, ia melihat sendiri bagaimana tulusnya dukungan warga, termasuk sang kakek tua yang diselamatkannya. Beon Saeng menyunggingkan senyum dan bertekad untuk tidak menyesali pilihannya. Tiba-tiba, pintu ruangan digebrak hingga terbuka lebar. Suasana mendadak mencengkam saat Taejeong, pemimpin kelompok Taejeong, melangkah masuk ke dalam kantor cabang bersama anak buahnya. Dengan gaya licik dan angkuh, Taejeong menyeringai saat mengetahui kepala cabang Im sedang tidak ada di tempat. Ia melangkah santai membedah laporan-laporan yang sedang ditulis warga, membaca tuduhan penyerangan dan pemerasan yang ditujukan padanya. Taejeong kemudian mencengkeram kerah baju seorang pedagang tua dengan mengancam yang sangat mengintimidasi. Meski pedagang tua itu berteriak murka bahwa Taejeong telah merampas seluruh uangnya, bahkan uang pengobatan anaknya, Taejeong tak bergeming. Dengan berbisik dingin, Taejeong mulai mengancam keselamatan keluarga pedagang tua itu yang berada di Sangsi, menyebutkan anak dan kedua cucunya. Ancaman terselubung mengenai nyawa keluarganya membuat sang pedagang tua seketika gemetar ketakutan dan membatu. Memanfaatkan ketakutan tersebut, Taejeong melepaskan cengkeramannya sambil menyeringai puas. Ia lalu berbalik dan berseru dengan nada mengejek bahwa pedagang tua itu sepertinya hanya salah paham mengenai biaya perlindungan. Sementara seluruh warga dan Beon Saeng hanya bisa terdiam, menahan amarah dalam suasana yang mendadak mencekam. Melihat keputusasaan para warga yang diintimidasi, Beon Saeng tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia melangkah maju membentak Taejeong.
memperingatkan bahwa Taejeong tidak hanya menerobos masuk tanpa izin, tetapi juga berani mengancam warga secara terbuka di hadapan mereka. Taejeong dengan santai membalas agar Beonsaeng tidak membesar-besarkan masalah dan menyuruh para warga untuk membubarkan diri. Taejeong bahkan mengusir warga dengan nada kasar agar kembali mengurus urusan mereka masing-masing. Beonsaeng sempat melirik ke arah Baek Socheon yang sedang merapikan berkas-berkas laporan. Melihat guratan senyum tipis dan tatapan tenang dari sosok veteran tersebut, Beonsaeng membatin bahwa itu adalah ekspresi seseorang yang siap mengambil keputusan besar. Mengingat bagaimana tindakan nekat Baek Socheon sebelumnya telah mengubah jalan pikirannya, Beonsaeng menghela napas panjang dan mengambil keputusan bulat. Dengan keberanian yang membara, Beonsaeng berteriak lantang memerintahkan seluruh warga untuk tetap tinggal dan menyelesaikan surat pernyataan mengenai kejahatan kelompok Taejeong. Salah seorang preman berbisik memberitahu Taejeong bahwa Beonsaeng lah yang telah menahan anak buah mereka, Jong Bae. Mengetahui hal itu, Taejeong melangkah mendekati Beonsaeng sambil tertawa mengejek. Merasa penasaran pada sosok yang berani mengusik kelompoknya, Taejeong mengklaim perasaannya sedang baik karena baru saja menyelesaikan kesalahpahaman dengan sang pedagang tua, lalu menuntut agar anak buahnya segera dibebaskan. Namun, Beonsaeng justru menyunggingkan senyum tipis. Di dalam hatinya, ia merasa aneh karena hatinya kini begitu tenang setelah mengambil keputusan tegas. Tanpa ragu, Beonsaeng menyatakan bahwa ia menahan Taejeong atas tuduhan intimidasi terhadap para korban di dalam kantor aliansi Murim cabang Munseong, lalu memerintahkan Taejeong untuk menjatuhkan pedang dan berlutut saat itu juga. Taejeong terperanjat heran mendengarnya. Sambil menyeringai sinis, Taejeong meletakkan tangannya pada hulu pedang dan mengancam akan menghabisi Beonsaeng yang dianggapnya sudah gila. Beonsaeng menyadari sepenuhnya bahwa Taejeong jauh lebih kuat darinya dan pertarungan ini tidak akan semudah saat di pasar. Tepat sebelum Taejeong sempat menghunus pedangnya, suara tenang Baek Socheon mendadak memotong dari sudut ruangan. Baek Socheon memperingatkan Taejeong agar tidak menghunus pedang tersebut jika tidak ingin mati. Dari balik meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan dokumen, Baek Socheon menjelaskan aturan hukum dengan dingin. Jika seseorang mengabaikan peringatan dan menghunus senjata di dalam bangunan resmi milik aliansi Murim, aliansi berhak secara resmi membunuhnya tanpa pengecualian. Baek Socheon lalu menoleh dengan senyum tenang dan bertanya kepada Beonsaeng untuk mengkonfirmasi aturan hukum tersebut.